Kalian tahu nggak Kurzgesagt? Baca gitu nggak sih? Kurzgesagt. I don't know. Itu cara gue nyebutnya Kurzgesagt. Tapi kalau kalian bingung, biasanya dia nyebutin dirinya sebagai In a Nutshell. Sebuah channel YouTube yang gue suka banget dari dulu, dari awal berdiri, dari dia bikin upload video pertama-tama dan sampai sekarang masih eksis. I'm glad. Tapi sayangnya video dia harus dianggap AI sama YouTube. Hah? Gimana no? AI? Enggak. Ini bukan berarti dia terbukti pakai AI atau gimana. Enggak ada buktinya. Cuman YouTube bilang video dia pakai AI. Dan akibatnya channelnya hampir kacau balau. Lagi-lagi ini adalah kejadian di mana YouTube menerapkan sebuah sistem yang merugikan konten kreator, bahkan untuk konten kreator yang udah sebesar, seloyal, dan selama In a Nutshell atau Kurzgesagt. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ini? YouTube stop using AI. Maksudnya gimana, no? Kalau lu belum subscribe Kurzgesagt, lu buruan subscribe. Sebuah channel edukasi yang menggunakan visual style yang unik banget dan cara penceritaan yang cukup sederhana, bener-bener enak, calming, dan bikin kita cepet paham akan sesuatu. Kurzgesagt ini udah ada di YouTube dari kapan ya? Anjir, kayak udah belasan tahun yang lalu. And I love Kurzgesagt. Mereka tuh bener-bener bisa membuktikan bahwa channel edukasi bisa bertahan, bisa tetap menjaga kualitas, tetap bisa sebagus itu, tetap bisa dapat banyak subscriber dan loyal dan bisnisnya jalan. Tapi YouTube aja yang iseng bikin ulah. YouTube AI detection kicked us in the face. Yes, ini adalah pesan dari Kurzgesagt untuk para subscribersnya bahwa YouTube baru aja bikin channel mereka kenapa-napa. Mimpi buruk terbesar bagi setiap konten kreator akhirnya terjadi pada kami. Algoritma YouTube benar-benar memblokir kami. Awalnya terjadi secara perlahan. Beberapa video mulai menunjukkan fluktuasi jumlah penayangan yang aneh. Video kedua terakhir kami performanya cukup buruk. Tetapi hal seperti ini memang kadang terjadi, jadi kami tidak terlalu memikirkannya. Jadi gini teman-teman, gue tahu lu pada pasti pernah ngalaminnya gitu, kayak wah video gue turun, wah video gue drop, kenapa ya gitu. Dan gue akan selalu jawab kayak ya mungkin video lu jelek, kurang perform, jadi banyak yang gak nonton dan gak direkomendasikan lagi sama YouTube. Tapi memang ada semacam persentase kecil, ya kecil banget, yang kayak bilang bahwa itu gara-gara YouTube, alias YouTube yang mengganti sistem atau semacam nandai channel lo bahwa channel lo itu jangan disebar lebih jauh karena berbahaya. Yes, itu bisa terjadi. Dan dalam hal ini Kurzgesagt dituduh adalah channel AI, makanya video mereka viewsnya drop parah. Namun kemudian video terakhir kami yang membahas Super Predators mengalami performa yang sangat buruk. Itu menjadi unggahan dengan performa terburuk kami sejak 2013. Yang aneh, performanya buruk dengan cara yang tidak masuk akal. Hampir semua metrik utama justru berada jauh di atas rata-rata. Lebih banyak orang mengklik videonya, mereka menonton lebih lama, dan rata-rata penonton yang menonton sangat menyukainya. Seharusnya setidaknya video ini memiliki performa rata-rata, bukan malah menjadi video terburuk kami dalam lebih dari 1 dekade. Jadi gini, video itu bisa kita ketahui performanya bagus apa nggak teman-teman. Video lu really good ada dari biasanya click to rate gitu. Jadi kayak berapa orang ngelihat thumbnail ini terus diklik gitu. Terus seberapa banyak orang nontonnya sampai habis. Jadi kalau kalian lihat di analytics atau apa gitu, ada itu seberapa betah orang nonton gitu. Semakin landainya begini nih, semakin bagus tuh. Jadi kayak orang pelan-pelan cabut tapi kayak dikit-dikit banget gitu. Jadi video lu tonton sampai habis. Tapi kalau misalnya landainya terlalu drop gitu, terlalu jurang, video lu jelek, video lu nggak perform. Nah, video-video yang nggak perform itu pasti nggak disebar sama YouTube. Maksudnya gimana? Gini, YouTube itu punya bisnis. Ini gue udah jelasin berkali-kali, kalian mesti harusnya paham. YouTube itu punya bisnis yang dimana mereka pengen banyak orang nonton video mereka. Kenapa? Ya karena banyak orang menonton, banyak pengiklan mau masuk. Iklan gue dong brand A, B, C, D, E gitu, karena video lu banyak yang nonton. Berarti tugas dia adalah membuat banyak orang nonton terus dan betah nonton. Sehingga YouTube kasih tuh video-video yang menurut YouTube lu bakal tonton sampai habis, lu bakal nikmatin banget, lu bakal puter-puter mulu dan lain-lain. Makanya habit orang akan direkam sama YouTube, apakah dia bakal nonton videonya sampai habis atau cuman klik doang, atau bahkan udah dikasih thumbnail bagus dan segala macam, orang nggak klik sama sekali tuh pasti sebarin. Dari situ kayak semacam punya sistem atau robot gitu yang YouTube bilang AI-nya bahwa this video is not performing well. Udah kita kasih ke orang-orang yang suka bola tapi nggak ada nonton bola. Berarti videonya kemungkinan tidak akan disebar lagi ke homepage YouTube, ke suggested, atau ke berbagai macam celah video YouTube lu bisa ditemukan sama orang lain yang melalui sistem atau website YouTube atau aplikasi YouTube. Jadi wajar dong kalau orang udah dikasih thumbnail nggak diklik, udah diklik thumbnail tapi nggak ditonton sampai habis, orang nggak ninggalin komen, orang nggak ninggalin like, orang nggak ninggalin apapun, nggak di-share videonya, berarti ini video jelek. Ya YouTube bakal bikin viewsnya nggak nambah. Tapi di sisi lain, di Kurzgesagt itu dia kayak like-nya aman, komennya aman, metrik-metrik lain aman, kayak click to rate, orang-orang seneng, orang nonton sampai habis, kok malah viewsnya hancur banget. Berarti ada faktor X.
Ya itu ternyata bener, YouTube yang ngeblokir video mereka sendiri. Dengan faktor X ini YouTube bilang bahwa video ini bahaya nih, nggak boleh disebar. Kenapa bisa begitu? Karena itu kami segera menghubungi YouTube. Untungnya mereka cukup cepat mengonfirmasi bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata sistem deteksi AI otomatis milik YouTube secara keliru menganggap video-video kami yang sepenuhnya dibuat oleh manusia sebagai AI slop. Akibatnya sistem tersebut mulai membatasi jangkauan channel kami. Tim kontak kami di YouTube sangat membantu dan terbuka dalam menangani masalah ini. Dan untuk sementara kami berharap bug tersebut sudah berhasil diperbaiki. Itu penyebabnya. Jadi ini faktor YouTube-nya yang bilang bahwa oke, ini video ramai dan segala macam tapi AI slop, jadi kita nggak mau sebar. AI slop tuh apa sih? AI slop tuh apa ya? Semacam sebutan buat meme yang kayak your AI slop bore me itu loh. Intinya video-video sangat tidak berkualitas AI yang tersebar, yang dibikin dengan cara mudah, murah atau bahkan gratis, cepat di re-upload, diduplikasi dan lain-lain. Video yang sama bisa cananya merah, video yang sama bisa kucingnya beda warna doang. Yang ironinya YouTube yang encourage mereka untuk upload video AI ke short dan format lainnya. Terus abis itu tapi tiba-tiba sekarang nggak bisa dimonetisasiin. Gampangnya inilah yang suka pakai istilah faceless YouTuber gitu. Bukan YouTuber yang nggak punya muka ya, tapi YouTuber yang menggunakan konten-konten orang lain terus di AI-in, terus diupload sama mereka secara massal gitu. YouTube mau membasmi itu, dan sayangnya sistemnya masih belum sejago itu dan menganggap bahwa Kukezak yang menggunakan aset-aset mereka, animator mereka, branding mereka, tim-tim mereka yang memang kelihatannya seperti mengulang-ulang dan slop itu kayak pakai AI slop. It's not AI slop, it's efficiency work. Yang dimana mereka bisa pakai aset yang sama untuk video yang berbeda, yang temanya berbeda, tapi ya kayak lu ngeliat Tom and Jerry aja gitu. Itu asetnya banyak yang sama tapi ya ceritanya beda, diedit ulang, dianimasiin ulang dan lain-lain. But again, sistemnya lemah dan korbannya adalah Kukezak in a nutshell. Dan dengan sangat kerasnya, apalagi ini bisnis gitu ya, YouTube bilang bahwa ini video tidak boleh disebar karena AI slop, dan YouTube timnya bilang iya kami setuju sama penilaian AI ini. Hahaha, hilang udah Kukezak. Sorry, koreksi, channelnya bukan hilang tapi videonya jadi yang nggak kesebar, nggak tahu. Lu nggak dapat notifikasi kalau subscribe, mungkin nggak sebar ke homepage lu dan lain-lain. Jadi kayak ya udah mati videonya, nggak disebar lagi sama YouTube kecuali dia sebarin manual ke orang-orang untuk klik linknya. Karena kenapa? Karena YouTube sistemnya AI-nya nganggap itu AI. Ironi banget, AI nganggap itu AI, terus AI yang salah. It's not AI. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard tuh apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gua ke highlight yang ini. Di situ akan gua spill alat-alat gua selama ini hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gua karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gua, thank you udah support Enobody. Jadi jangan lupa cek highlight gua atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. Tentu ini adalah kerugian besar ya bagi Kukezak gitu, in a nutshell, yang udah bukan lagi konten kreator sendirian. Mereka udah punya tim, mereka udah punya dedicated bisnis tim yang mesti bisa secara jelas mendapatkan generate revenue. Dan bayangin mereka udah bikin video capek-capek tapi viewsnya nggak kesebar hanya karena kesalahan YouTube, bukan karena kesalahan video mereka. Untungnya mereka punya tim yang peka untuk melihat dan mencoba mempelajari gitu, ini salah mereka apa emang YouTube-nya yang lagi mabok. Dan untungnya mereka terbukti kalau YouTube-nya yang lagi kagak beres, lagi diare-diare kayaknya, soalnya pakai AI. Untungnya langsung bisa teratasi, channelnya udah baik-baik saja, dan ya oke lah. Pada dasarnya kami sepenuhnya mendukung upaya memblokir AI slop dari platform YouTube. Kasus yang menimpa kami tampaknya benar-benar hanya karena nasib buruk. Karena kami sangat menyukai video ini, kami memutuskan untuk menariknya sebentar dari YouTube. Saat ini kami sedang memperbarui dan menyempurnakan beberapa bagiannya agar layak ditonton kembali. Kami akan mengunggah ulang video tersebut dalam beberapa minggu ke depan, dan semoga kali ini sistem anti AI YouTube tidak lagi menganggapnya bermasalah. Jika sebelumnya kalian sudah menonton video tersebut, kami akan sangat terbantu jika nanti kalian bersedia menontonnya lagi sampai selesai setelah diunggah ulang. Itu akan sangat membantu meningkatkan performa di algoritma YouTube. Kami akan terus memberikan kabar terbaru. Yes, gue akan nonton lagi Kukezak, tenang aja, gue akan cek lagi, gue akan tonton sampai habis lagi. It's really seneng karena gini men, gue adalah orang yang salah satu ngikutin mereka dari awal-awal mereka hadir. It's a miracle buat gue ya, ada perusahaan, bukan perusahaan lebih tepatnya, ada konten kreator yang berawal dari bikin konten edukasi seniat ini, yang animasinya juga nggak semudah itu, udah punya tim dan bisa bertahan sampai sekarang. It's something for me. It's not easy, it's hard. Dan bayangin udah susah itu masih aja kejegal sama sistem YouTube yang masih ngaco. Dan in my perspektif ini juga dia hokinya bukan karena hoki dia urusannya cepat selesai gitu, tapi dia hoki karena dia udah YouTuber gede yang punya contact person orang YouTube. Nggak semua konten kreator punya contact person orang YouTube. Gua dulu ada, sekarang orangnya udah nggak di YouTube, jadi gua nggak tahu mesti ngontak siapa lagi kalau channel gua kenapa-napa. Like serius, dulu gua dioper-oper gitu, kadang dapat orang Thailand, kadang orang ini segala macam. Nanti kita bisa bahas di sesi lain lah untuk masalah YouTube partner itu. But again, ini dia channel gede yang bisa ngubungin orang YouTube. What if lu orang biasa, channel baru mulai, baru 100.000, baru 10.000, tapi emang udah growing dan lain-lain, tapi kok performanya tiba-tiba aneh, dan lu cek semua metrik segala macam baik-baik aja, siapa yang lu hubungi? Ya YouTube Help Center sih ada. Semoga bisa lebih cepat juga ya, dan bisa benar-benar ngasih keluh kesah lu ke
orang-orang yang ya ada YouTube Help Center, lu cari aja gitu. Tapi ya again, kalau lu ada kontak narahubung kayak YouTube partner member gitu loh, apa sih YouTube manager partner kalau salah gue namanya, intinya yang bisa dihubungi dengan cepat. Ini gue nggak bisa tahu lah. Again, it's YouTube. Gue bukan representasi YouTube di sini. Silakan YouTube kalau mau komentar. But again, bayangin channel gede aja bisa kena, apalagi channel lu. Ya tapi lu jangan jange. Lu emang upload AI slop, emang lu upload versus YouTuber dari nyomot-nyomot video orang modal di AI-in pakai berbagai macam token gratisan lu, terus lu bilang kenapa nggak perform ya? Karena Anda AI slop memang. Karena videonya memang jelek. Ya bukan begitu caranya ya. Apakah lu pernah dituduh AI? No, pernah. Channel orang lain tapi yang gue urus dibilangnya AI. Padahal apa Anda? Bahkan ini enak ya, dia masih cuman diblokir gitu. Channel gue udah di strike tiba-tiba karena lazy content atau slop gitu. Padahal enggak woi. Untungnya bisa lolos. Tapi ya gitu. Itu realitanya. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar ini datang dari video di mana ada streamer yang ngamuk-ngamuk karena salah potong rambut, tapi dia ngamuknya ke polisi. Terus habis itu dia bermasalah dengan polisi. Tonton kali kalau kalian belum nonton, intinya streamer rusuh lah. Komentarnya datang dari Krams. Kok mirip pip? Nyerang streamer lain, rusuh sendiri, kesusahan sendiri. Sudahlah. Ya, sudahlah. Tidak usah kita bahas. Komen di bawah kalau kalian mau komentarnya dibacakan. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Thank you buat para member yang udah support channel ini. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah komen di bawah video terbaik kursa kalian, Indonesia kalian. Yang mana? Ya, dan gimana kalian nemuinnya? Komen di bawah. Dan kenapa kalian suka? Komen di bawah. Dan ya, untuk kita semua, stay clean and stay curious. Oh no? No. Aduh, gue gak pengen niruin suaranya tapi agak susah gitu. And what gonna be? Gue jangan copyright aku.